Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam aktivitas mengembangkan usaha atau memajukan usaha. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu tentang sikap dan perilaku seluruh orang yang ada di perusahaan itu. Yang pertama adalah adanya perbuatan kantor dalam kantor. Dia bekerja di kantor, digaji dan mendapat income penuh dari kantor. Namun, dia mengerjakan pekerjaan selain pekerjaan kantor itu, tapi ada pekerjaan pribadi yang dia lakukan. Pekerjaan pribadinya baik itu pekerjaan pribadi yang bersifat usaha sendiri, usaha sampingan, atau usaha orang lain yang dikerjakannya di kantor itu. Dia mendapat income dari kantor lain mengerjakan itu, tapi menggunakan fasilitas dan waktu dia bekerja di kantor itu. Sangatlah tidak bijak, sangatlah tidak setia orang seperti ini. Dia termasuk kategori karyawan atau direksi, jabatannya tinggi, namun kalau perbuatannya seperti ini tidak loyal kepada perusahaan, rasa memilikinya terhadap perusahaan rendah sekali, atau sama sekali tidak ada rasa memiliki kepada perusahaan. Dia tidak konsentrasi mengerjakan pekerjaan yang telah diamanahkan, mengerjakan tugas yang harus dikerjakannya di kantor itu. Namun dia mengerjakan juga pada saat yang sama, pada jam kerja di kantor itu, pekerjaan lain dari perusahaan lain atau dari perusahaan dirinya sendiri. Baik itu perusahaan, pekerjaan yang dilakukannya itu pekerjaan yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan kantornya. Yang lebih parah lagi kalau pekerjaan itu pekerjaan yang sama dengan pekerjaan yang dikerjakannya di kantor itu. Ada dualisme pemikiran, ada dualisme pekerjaan dan kepentingan yang dilakukannya pada saat di jam kerja kantor itu. Sangatlah jelek sekali akibatnya bagi kantor apabila dia mengerjakan pekerjaan usaha sejenis dengan kantor itu. Dia mengerjakan pekerjaan yang sama, satu pekerjaan kantor itu di mana dia dibayar, di mana dia digaji, dan yang satu lagi dia mengerjakan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan kantor itu tapi milik usaha pribadi. Ini bahaya. Ini tipe orang yang tidak loyal kepada perusahaan, tidak setia pada perusahaan. Ada lagi yang perlu diwaspadai, yaitu perbuatan yang menggelapkan dana perusahaan. Apapun pangkat jabatan pelakunya, baik dia direksi, direktur utamakah dia, direktur keuangankah dia, direktur pemasarankah dia, atau direktur apapun dia, salah seorang direksi atau beberapa direksi secara bersama-sama telah melakukan penggelapan dana perusahaan, atau bendahara atau kasir telah menggelapkan dana perusahaan. Itu perlu diwaspadai. Ini akan menghancurkan keuangan perusahaan, akan membuat perusahaan kolap. Ini tipe orang pengkhianat, menyucuk dari belakang, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan. Ada lagi yang perlu diwaspadai adalah perbuatan yang mencuri aset perusahaan. Kalau perusahaan dapat pekerjaan mengerjakan sesuatu sebagai kontraktor, mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan oleh pemberi kerja, tapi aset perusahaan untuk mengerjakan itu dicuri perlahan-lahan, diambilnya, hilang dengan dilakukan oleh beberapa orang, mencuri aset perusahaan. Ini jelas perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Kemudian ada lagi, dia berusaha menarik, membujuk klien dari perusahaan di mana dia bekerja untuk dipindahkannya ke perusahaan sejenis. Dia dapat fee dari sana. Ini adalah perbuatan tercela. Ini tidak bisa ditolerir. Tidak loyal kepada perusahaan. Ada rahasia-rahasia perusahaan yang harus dijaga rapi, tidak boleh bocor keluar, apalagi kepada kompetitor. Jika ada karyawan, pangkat jabatannya apapun, walaupun dia direksi,
membocorkan rahasia perusahaan kepada kompetitor. Dia bocorkan rahasia perusahaan sehingga itu merugikan perusahaan. Ini perlu diwaspadai. Untuk mencegah jangan terjadi hal-hal jelek tersebut di perusahaan Anda, kalau saya boleh bersaran, maka sebaiknya selalulah tanamkan kepada seluruh karyawan di perusahaan itu supaya jujur. Tanamkan rasa memiliki kepada perusahaan. Tapi yang paling penting, tolong perhatikan kesejahteraan mereka. Selaku pimpinan, berusahalah komunikatif, kemudian kepada seluruh orang, termasuk karyawan di perusahaan. Selalulah beri motivasi baik. Kalau boleh, Anda berikan bonus, rangsangan-rangsangan baik. Bila perusahaan maju, Anda akan mendapatkan bonus. Kemudian, tanamkan kepada mereka bahwasanya bekerja itu adalah ibadah. Anda bekerja karena Tuhan sesuai dengan agama yang Anda percaya, maka bekerja itu adalah ibadah. Memberi nafkah kepada anak istri maupun orang tua itu adalah ibadah. Hidup Anda akan berharga dan berpahala bila Anda ikhlas melaksanakan pekerjaan yang merupakan ibadah itu. Bolehlah sesekali-sekali Anda memanggil motivator. Bolehlah Anda pakai ulama atau pendeta, biksu atau siapa saja yang bisa memberikan hal-hal positif untuk menggiring mereka ke arah yang berperilaku baik. Menempatkan pekerjaan menjadi amal, menempatkan pekerjaan menjadi ibadah, maka jangan merusak tempat Anda bekerja. Jangan menghancurkan tempat Anda bekerja. Ibadah Anda akan bernilai baik di mata Tuhan, akan Anda menerima hal yang baik apabila Anda jaga perusahaan dengan baik, bekerja dengan ikhlas, dan bersemangat, fokus untuk kemajuan perusahaan. Maka nilai pahala Anda akan bagus, ibadah Anda akan semakin baik, dan perusahaan juga akan memberikan kesejahteraan dan bonus yang baik pada orang-orang yang baik. Apa yang Anda tanam, pasti itu yang Anda tuai. Jika perbuatan baik yang Anda tanam di perusahaan tempat Anda bekerja, maka insya Allah Anda akan mendapatkan kesejahteraan. Tapi jika Anda melakukan perbuatan jelek, perbuatan tidak baik yang merugikan perusahaan, Anda akan mendapat ganjaran hukuman. Demikianlah sekelumit, sepintas, seadanya ulasan tentang perusahaan yang mungkin bisa menjadi masukan untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.